pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Dan saya yakin semuanya mau berkumpul di sini karena ingin Indonesia tidak tertinggal dalam kemajuan ekonomi digital. Kita harus berada di depan dan bahkan yang terdepan, dan sebenarnya kita telah merasakan berkah dari ekonomi digital ini. Tidak hanya dari platform digital marketplace konvensional. Siapa sangka masyarakat kita mampu melihat celah dari berbagai kanal media dan komunikasi digital yang kita miliki. Pak Jokowi tahu nggak, Pak? Fitup bersama sebagian masyarakat Indonesia sedang berusaha untuk ngebangun yang namanya perekonomian digital bangsa Indonesia, Pak. Nah, tentu Pak Jokowi bingung kan, Fitup itu apaan sih? Sama, Pak, pertama kali saya juga bingung, itu Fitup apaan gitu ya. Tapi ternyata Fitup itu seperti YouTube, Pak. Cuman yang ngebedain, kalau di YouTube itu yang dapat duit adalah konten kreator atau YouTubernya. Tetapi kalau di Fitup justru kebalikannya, Pak. Yang dapetin duit itu adalah penontonnya, yang disebut dengan VTuber. Nah, pertanyaannya nonton apaan bisa dapat duit? Ini, Pak, ini benar-benar ide sangat brilian. Ide-ide sangat-sangat cerdas. Ya. Jadi di dalam aplikasi Fitup itu ada begitu banyak video-video menarik, keren-keren. Contohnya seperti otomotif, video tentang fashion, video tentang gadget, tentang kesehatan, kuliner, itu ada semua, Pak. Ya. Tetapi setiap VTuber kalau nonton iklan yang ada di Fitup, dia dapat reward. Nah, rewardnya itu apa? Rewardnya berupa VIP, yang dimana VIP itu bisa dikumpulin. Nah, kalau udah banyak bisa dicairin jadi duit, atau dipakai untuk pasang iklan di aplikasi Fitup. Jadi kalau mau pasang iklan, biayanya pakai VIP, Pak. Jadi kita nggak perlu bayar uang cash. Sejalan banget lah dengan konsep Bapak bagaimana kita membangun perekonomian digital bangsa kita Indonesia. Coba lihat Facebook kita, Twitter kita, Instagram kita, atau WA grup kita. Saya yakin dan saya lihat banyak lapak penjual yang berseliweran di situ, banyak sekali. Yang menawarkan berbagai produk kebutuhan sehari-hari. Saya lihat ada yang jualan pakaian, ada yang jualan makanan, ada yang jualan obat peninggi badan. Dan akhir-akhir ini saya lihat banyak yang jualan krim pemutih kulit. Saya kadang-kadang lihat ini apa, tapi inilah sebuah kreativitas. Dan di Instagram saya sendiri, banyak yang nawari obat penggemuk badan. Ini apa? Pak Jokowi paling bisa aja nih ngasih contohnya. Iya sih, Pak. Kadang saya juga banyak penawaran, Pak, untuk pemutih kulit, pembersih wajah. Aduh, rame banget deh itu di WhatsApp. Ya harus diakuin, Pak. Masyarakat Indonesia kita itu sangat-sangat cerdas. Ditunjang dengan kemajuan teknologi digital kita. Bayangin aja kalau zaman dulu kan kita kalau mau mulai usaha pasti biayanya gede banget ya, Pak ya. Nyewa tempat, nyewa pegawai. Aduh, belum izin sampah, listrik. Waduh, udah deh. Sekarang punya duit, punya modal, udah bisa memangkas itu semua. Jadi segala biaya-biaya yang nggak diperlukan bisa langsung dialihkan kepada produk. Tapi nggak bisa dipungkiri, Pak. Itulah kemajuan teknologi. Aplikasi Fitup ini benar-benar menjadi jawaban bagi para pelapak-pelapak yang saat ini sibuk untuk mempromosikan produknya. Dan produknya itu bisa dikenal oleh masyarakat. Ya setidaknya minimal oleh 17 juta pengguna aplikasi Fitup, Pak. Mereka mengenal produk-produk yang ditawarkan. Ini adalah sebuah kreativitas yang luar biasa. Mungkin tidak banyak masyarakat negara lain
yang cara berjualan di pasar-pasar digital seperti kita di Indonesia. Dalam lingkup yang kecil-kecil, mungkin dalam kapasitas yang kecil-kecil, tapi banyak yang melakukan. Dan sampai saat ini Indonesia juga merupakan negara dengan nilai ekonomi digital terbesar di kawasan ASEAN, dengan pertumbuhan yang paling cepat. Coba kita lihat, 2015, nilai ekonominya 8 miliar US dollar. 8 miliar ini kalau di triliun berapa itu berarti? Kira-kira 120-an triliun ya. Kemudian di 2019, 40 miliar US dollar. 40 miliar berarti 560 triliun rupiah. Dan diprediksi di tahun 2025 kita akan memiliki 133 miliar US dollar. Silahkan kalikan sendiri berapa triliun rupiah. Dan Indonesia juga tercatat memiliki ekosistem startup yang paling aktif di Asia Tenggara. Nomor 5 di dunia setelah Amerika, setelah India, setelah Inggris dan Kanada. Apa yang disampaikan oleh Presiden kita, Bapak Joko Widodo, tentang perkembangan ekonomi digital di Indonesia sangat signifikan. Kalau saya pengen pengertian ekonomi digital itu apa sih sebetulnya? Yang disampaikan oleh beliau tadi tentang ekonomi digital Indonesia dan bagaimana itu penting dan berhubung kita Indonesia adalah negara yang termasuk paling cepat di Asia perkembangannya dalam ekonomi digital. So, ekonomi digital adalah segala bentuk aktivitas ekonomi yang memanfaatkan bantuan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini termasuk kepada transaksi jual beli, marketing, dan lainnya yang dapat mempengaruhi perekonomian. Kenapa ini penting? Karena pada saat sekarang perkembangan internet yang tidak bisa kita pungkiri sangat cepat. Bahkan sekarang ada 5G, teknologi 5G yang sekarang akan masuk ke Indonesia yang memiliki tingkat kecepatan internet 100 kali lipat, mungkin lebih daripada yang sekarang yang kita punya, yaitu di 4G. Kenapa ini penting? Karena ekonomi yang akan dibangun di Indonesia adalah ekonomi yang memakai teknologi internet. Hal ini sangat penting karena ekonomi yang dibangun di dunia saat ini semuanya terhubung, interconnection dengan seluruh negara-negara maju. Apa yang dicontohkan oleh beliau dan Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat membanggakan, punya prestasi yang luar biasa. Dan tidak diragukan lagi, kita harus membuka diri kita untuk masuk ke dalam era internet dan ekonomi digital. Tapi itu juga belum cukup. Indonesia masih memiliki potensial pasar digital yang sangat besar. Penduduk kita 267 juta. Ini sebuah pasar yang sangat besar. Populasi terbesar keempat di dunia. Penetrasi pasar internet 65% di tahun 2019, naik 10% dibandingkan tahun 2018 yang 55%. Besar sekali. Hati-hati, besar sekali. Di tahun 2018, informasi yang saya dapat juga ada 171 juta pengguna internet di Indonesia. 171 juta pengguna internet di Indonesia. Betul-betul sebuah pertumbuhan yang sangat pesat sekali, sangat cepat sekali. Oleh sebab itu potensi seperti ini harus kita manfaatkan. Tadi Pak Satya Nadella juga menyampaikan ingin mendorong agar dunia bisnis kita, dunia usaha kita bisa bekerja lebih efisien, bisa bekerja lebih cepat, bisa bekerja lebih efektif. Inilah yang kita inginkan.
Pak Jokowi menyampaikan bahwa pada tahun 2018 pertumbuhan user internet di Indonesia mencapai 171 juta orang. Dan ini bukan angka yang kecil, teman-teman. Oleh sebab itu, beliau menekankan bahwa kita harus hati-hati dengan market yang bertumbuh semakin besar, yaitu di bidang internet. Karena tujuan dari setiap bisnis digital adalah membangun sebuah ekosistem. Ya mungkin saya sedikit kepengen ceritakan kepada Pak Jokowi, apabila Pak Jokowi berkenan untuk mendengarkan apa yang kami ingin sampaikan, yaitu tentang sebuah aplikasi yang berbasis social media, di mana aplikasi ini berdiri pada tahun 2020. Pada bulan April kita melakukan testing, kemudian pada hari itu ada orang 20.000 member atau user yang mendaftar pada hari yang pertama. Kemudian aplikasi tersebut berkembang dengan sangat baik, dan aplikasi ini berbasis social media dan juga advertising. Di mana tujuan kami adalah sama persis dengan apa yang dicanangkan oleh pemerintah saat ini, yaitu untuk membangun sebuah ekosistem perdagangan dan perekonomian secara digital. Dan hari ini kita memiliki lebih dari 17 juta users di seluruh Indonesia. Hanya dalam waktu 10 bulan saja, pengguna dari aplikasi ini berkembang sangat luar biasa. Dan aplikasi ini bernama VTube. VTube juga memiliki sebuah visi yang selaras dengan apa yang disampaikan dalam pidato yang Bapak barusan katakan. Menurut saya ini adalah masa depan Indonesia. Karena ekosistem tersebut kami bentuk dalam satu wadah, dan perusahaan ini adalah perusahaan Indonesia. Bukan perusahaan dari luar negeri atau perusahaan yang dari sosial media yang dari luar negeri yang ada atau diterapkan di Indonesia. Tetapi ini adalah pertama kali diterapkan, dijalankan di Indonesia. Sosial media ini memiliki kapasitas. Sosial media ini memiliki sistem kerja yang luar biasa. Dan hari ini boleh dikatakan bahwa kami telah masuk ke legalitas kepemerintahan dari sampai pihak SWI, OJK, dan juga dari pihak kementerian yang ada di Indonesia. Dan kami diberikan lampu hijau, kami diberikan sebuah kesempatan untuk kami bisa mendapatkan legalitas, dan kami bisa menjalankannya untuk kebaikan perekonomian yang ada di Indonesia. Tetapi saya perlu ingatkan juga, jangan sampai kita ini hanya menjadi pasar. Kita juga tidak mau jadi penonton. Tidak, atas kemajuan ekonomi digital ini. Perkembangan ekonomi digital harus memicu pemasaran produk-produk dalam negeri. Ini penting sekali. Pemasaran produk-produk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah. Penting sekali ini saya sampaikan. Artinya ekonomi digital kita harus mendorong produksi dalam negeri ini laku, terjual. Jangan barang impor yang dipasang di marketplace kita. Ekonomi digital juga harus menciptakan lapangan kerja. Harus. Ekonomi digital juga harus mendorong ekspor. Harus. Ekonomi digital juga harus meningkatkan devisa. Harus. Dan kita harapkan ekonomi digital selanjutnya bisa menurunkan defisit neraca perdagangan kita, menurunkan defisit transaksi berjalan yang kita miliki. Harapan kita itu. Benar banget kata Pak Jokowi. Sudah bukan waktunya lagi kita menjadi penonton dan hanya bisa melihat produk-produk luar negeri, produk-produk impor membanjiri pasar digital kita. Udah nggak zamannya lagi. Ini waktunya kita bangkit. Pertama, VTube sekarang saat ini sedang bekerja keras untuk mendorong UKM masuk di dalam pasar digitalnya VTube. Kenapa didorong untuk masuk?
Karena di dalam pasar digital Fitup itu sudah terbentuk komunitasnya. Sudah terbentuk marketnya. Ada 17 juta member. Yang kedua, kalau UKM kita mengiklan, pasang iklan di Fitup, iklannya itu pasti ditonton. Karena apa? Karena Fitup sudah menyiapkan sebuah skema di mana setiap orang yang nonton iklan di Fitup, mereka akan mendapatkan reward, yaitu berupa VIP. Jadi kebayangkan, UKM kita ngiklan, iklannya dilihat, otomatis produknya dikenal. Potensi untuk lakunya besar. Dan selanjutnya, Fitup juga bisa mewujudkan impian Pak Jokowi bahwa melalui digital itu bisa membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Jadi menurut saya, Pak, saat ini Fitup adalah solusi yang mampu menjawab apa yang Pak Jokowi rindukan. Dan kita harus bekerja keras untuk menjadi produsen, sehingga memberikan dampak yang luas dan positif kepada masyarakat kita. Dan saya melihat semakin banyak inisiatif startup, banyak sekali. Saya tekankan bahwa ekonomi digital harus memberikan kontribusi signifikan bagi kesejahteraan masyarakat kita. Menaikkan kelas usaha mikro, usaha kecil kita. Memasarkan produk-produk unggulan dengan kualitas yang baik ke pasar-pasar dunia, ke pasar-pasar ekspor, serta membuka lapangan kerja baru. Di dalam aplikasi Fitup, kami juga mengembangkan salah satu programnya adalah untuk UMKM. Di versi yang 3.0, di fase yang kedua, kami masuk ke dalam fase yang disebut dengan e-commerce, di mana kami melibatkan banyak UMKM yang menurut kami adalah sebuah solusi yang disampaikan oleh Pak Jokowi tadi dengan 4 tujuan utama, yaitu yang pertama memberikan kontribusi kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan yang kedua adalah meningkatkan kelas UMKM, usaha menengah, usaha mikro, usaha kecil. Di saat UMKM ini kami perhatikan, kami memberikan ruang kepada mereka untuk bisa masuk ke dalam ekosistem ini dan melakukan perdagangan, promosi, advertising, periklanan yang ada di dalam Fitup. Fitur-fitur yang kami miliki memang sangat mendukung program ini. Dan yang ketiga adalah memasarkan produknya. Di fase yang berikutnya, kami akan membuat sebuah cara untuk bagaimana kami bisa memasarkan produk-produk yang ada dan dijual dengan brand atau merek masing-masing yang dimiliki oleh UMKM tersebut. Dan yang terakhir adalah membuat lapangan kerja yang baru. Otomatis apabila UMKM ini bertumbuh dengan baik, dengan sangat positif, maka hasilnya adalah akan menciptakan peluang kerja di UMKM tersebut dan menyedot, membutuhkan para pekerja-pekerja baru yang ada di lingkungan sekitarnya. Jadi Fitup memiliki visi yang menurut saya ini adalah hal yang terbaik yang terjadi pada tahun 2020 kemarin. Sampai saat ini, Fitup telah memberikan kontribusi yang sangat berarti untuk rakyat Indonesia. Pemerintah akan terus bekerja keras memperbaiki ekosistem ekonomi digital, mempermudah sumber pendanaan, mentoring, mempermudah ekosistem kerjasama dengan lembaga-lembaga investasi dunia, serta regulasi dan birokrasi yang kondusif. Dalam kesempatan ini saya ingin mengajak para hadirin, para pelaku untuk ikut menjadi bagian dari sejarah pertumbuhan digital ekonomi di Indonesia. Dan peluangnya sangat terbuka lebar. Kita ingin membangun sebuah basis ekonomi baru yang berbasis iptek dan inovasi, termasuk pindah dari analog ke sepenuhnya digital. Program ini adalah program besar yang akan mendorong lompatan kemajuan Indonesia, lompatan dari mayoritas analog ke sepenuhnya digital. Cara kerja pemerintahan kita juga bertransformasi, harus bertransformasi
ke digital ini selalu saya sampaikan kepada menteri-menteri, termasuk mindset dan kulturnya yang berlogika digital. Harus semuanya ini pindah, pola pikir, kultur, semuanya harus berlogika digital. Oleh sebab itu, saya mengundang para hadirin di sini dan industri teknologi dunia untuk mengambil peran dalam transformasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai VTuber Indonesia merasa bangga untuk menjadi bagian dari sejarah pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Kami, VTuber Indonesia, kami bertekad untuk membangun sebuah ekosistem yang memiliki basis ekonomi digital. Apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi menjadi dasar utama kenapa kami membuat ekosistem ini menjadi lebih baik dan mengenalkan bagaimana sistem yang ada di VTube kepada setiap orang, masyarakat di Indonesia. Apakah itu dari segala lapisan yang ada, dari suku, ras, budaya, maupun jenis pekerjaan yang mereka punya. Pak Jokowi, terima kasih karena Anda telah memberikan keleluasaan, kebebasan, dan juga regulasi yang mengatur, memberikan kesempatan kepada kami untuk masuk ke dalam era digital. Dan transformasi ini menuntut kami semua untuk mengubah pola pikir kami dan juga culture, budaya yang selama ini mungkin masih kaku, masih kurang mau berkembang. Dan transformasi ini mencakup pola pikir dan juga culture yang ada di negara kami. Kami berharap semoga VTube menjadi solusi untuk bangsa kami Indonesia. Di tengah adanya pandemi saat ini, di tengah adanya tantangan yang begitu besar, perekonomian yang ditekan, perekonomian yang mengalami kemunduran dari segala sektor, VTube hadir untuk memberikan solusi. Saya berharap untuk Pak Jokowi bisa melihat dan kemudian memberikan tanggapan, mungkin juga dukungan kepada kami semua. VTube ada untuk Indonesia. VTube dari Indonesia. Dan VTube memberikan kesejahteraan yang betul-betul nyata, real untuk masyarakat Indonesia. Saya Semilianto, saya Indonesia. Salam.